Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anurjayani dari kelas MC Statistika. Saya akan memaparkan tugas UAS tahun 2021-2022. Yang pertama, soal pertama ada 4 nomor soal. Yang pertama adalah kita harus mencari perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45. Kemudian yang kedua adalah kita mencari daftar harga saham. Nah, saya memilih daftar harga saham PT Bukit Asam. Nah, harus menyediakan 3 kolom, ada kolom nomor, kolom tanggal, dan kolom harga penyesuaian penutupan atau adjusted close. Nah, pada kolom tanggal ini mengambil tanggal 1 per bulan untuk tahun 2019 sampai tahun 2021. Nah, untuk soal ketiga, yang A adalah menganalisis tren. 3A adalah menganalisis tren dengan metode rata-rata bergerak. Harus menyiapkan kolom nomor, kolom tanggal, kolom adjusted close atau Y-nya, jumlah triwulan, dan rata-rata bergerak triwulan. Untuk jumlah triwulannya, itu kita ambil jumlah dari jumlah tanggal 1 Januari 2019 sampai 1 Maret 2019. Nah, kita jumlahkan ketiga garis ini. Nah, kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Begitu pula dengan yang 9.296 ini diperoleh dari 3.045 sampai 3.030. Nah, lalu ditaruh di tengah lagi. Nah, cara memperolehnya dengan formula Excel adalah sama dengan sum C4 ini ditarik sampai C6, kemudian di enter. Tinggal ditarik sampai muncul tanda plus seperti ini ke bawah, maka formulanya akan sama semua. Nah, ini kenapa kok di bawahnya di strip? Karena di sini, karena yang bawah sini sudah terjumlah oleh jumlah triwulan ini 7.990 diperoleh dari 2.680 sampai 2.710. Bagaimana cara mencari rata-rata bergerak triwulan? Diperoleh dari rata-rata jumlah triwulan. Kita tinggal kita tinggal menggunakan rumus average mulai dari 3.298 sampai ditarik sampai 3.221. Nah, jadilah hasilnya 3.188. Kemudian kita tinggal tarik sampai ke bawah dan muncul angka yang sama dari formula yang sama. Kemudian membuat grafik tren PT Bukit Asamnya. Nah, garis vertikalnya ini dari angka adjusted close dan angka rata-rata bergerak. Sedangkan garis yang horizontal ini adalah tanggal 1 per bulan di tahun 2019 sampai 2021. Untuk garis biru ini adalah menunjukkan angka adjusted close-nya atau angka harga penyesuaian penutupan, dan garis yang berwarna merah adalah angka rata-rata bergerak triwulan. Selanjutnya yang nomor 3B adalah analisis tren dengan metode ordinary least square. Harus menyediakan kolom nomor, kolom tanggal, kolom adjusted close atau kolom Y, kolom X, kolom XY, dan kolom X kuadrat serta kolom tren. Untuk mencari X ini, kita harus mengidentifikasi apakah datanya ganjil atau genap. Kalau datanya genap, menggunakan angka-angka ganjil. Kita ambil dari
tengah datanya. Jika datanya 36, kita ambil dari data ke 18. Dari data 18 adalah min 1, min 3, min 5, min 7, dan seterusnya sampai ke atas, sampai angka min 35. Pada data ke 19 adalah 1, 3, 5, 7, seterusnya sampai 35. Ini adalah data yang sudah, ini merupakan kode angka yang sudah di konsep dari rumusnya. Kemudian adalah kolom XY. Ini adalah perkalian dari Y dan X atau X dan Y. Rumus di Excel adalah sama dengan C3 dikali D3. Kemudian ditarik menggunakan simbol tambah sampai ke bawah. Kemudian untuk mencari X kuadrat adalah sama dengan D3 ini dikuadratkan, maka muncul hasil seperti ini dan tinggal ditarik ke bawah. Nah, untuk mencari tren harus mencari A dan B dulu. Untuk mencari A dan B, kita harus menjumlahkan Y, X, X, Y, X kuadrat. Lalu kita buat kolom untuk mencari A dan B. Harus menyediakan kolom untuk sigma Y dan N. Sigma Y adalah 82.380 dan N adalah 36. Jadi untuk menemukan A adalah sama dengan, kalau di rumus secara manual adalah sigma Y dibagi N. Kalau secara Excel bisa sama dengan J2 ini letak sigma Y di garis miring yang artinya dibagi J3 letak N-nya sama dengan 2288. Kemudian mencari B. Harus menyediakan sigma XY atau jumlah XY yaitu min 29.088. Kemudian menyediakan sigma X kuadrat 15.540. Kemudian bisa dicari B. Secara rumus manual adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Jika secara Excel adalah min 29.000, yaitu terletak pada J6 garis miring atau dibagi J7, jumlahnya adalah min 2. Kemudian bisa dituliskan persamaan garis tren Y sama dengan 2000, Y sama dengan A plus min 2X, yang bisa ditulis dengan Y sama dengan 2288 ditambah min 2 kali X. Kemudian sehingga setelah mencari persamaan garis tren bisa mencari trennya. Secara rumus adalah seperti ini. Kalau dikerjakan di Excel menggunakan formula sama dengan J4. J4 adalah A tadi di absolut agar kalau ditarik tidak berpindah ke bawah. Ditambah J8 juga di absolut agar tidak berpindah ke bawah dikali D3. D3 adalah X. Kemudian tinggal ditarik ke bawah dan muncul hasil semuanya. Begitu metode least square. Kemudian nomor 4 di soal pertama ada 4A, ada perintah analisis variasi musim dengan metode rasio rata-rata total. Saya menggunakan rumus bulanan. Ini juga menyediakan kolom nomor, kolom tanggal, dan kolom adjusted close-nya. Kemudian menghitung jumlah nilai masing-masing bulannya, rata-rata jumlah nilai, persentase jumlah setiap bulan, dan indeks musim masing-masing bulan. Kita tuliskan seperti kolom seperti ini. Nah, cara membacanya adalah bulan pertama tahun 2019
3.298, bulan pertama tahun 2020 1.857, bulan pertama 2021 2.502. Nah, dan seterusnya. Kemudian di jumlah ini kalau di Excel menggunakan rumus sama dengan sum, mulai dari F5 ditarik ke H5, kemudian di enter, tinggal ditarik menggunakan simbol plus seperti ini ke bawah sampai sini. Setelah mendapatkan jumlah masing-masing bulan, kemudian menghitung rata-rata jumlah bulan tersebut. Caranya tinggal memakai rumus average, mulai dari I5 ditarik sampai I16, kemudian muncul hasil 6.865. Kemudian mencari persentase. Kalau secara rumus manual adalah jumlah masing-masing bulan dibagi rata-rata jumlah tersebut dikali 100%. Kalau di sini I5 adalah jumlah dari bulan pertama dibagi rata-rata jumlah bulan. Kenapa harus diabsolutkan? Agar tidak berpindah-pindah seperti tadi. Kemudian dikali 100%. Nah, muncul seperti ini. Hasilnya adalah dalam bentuk persen, kemudian tinggal ditarik ke bawah. Untuk indeks musim itu rumusnya sama, tetapi tidak perlu diberi persen. Kemudian yang soal 4B, ada perintah analisis variasi musim dengan metode rasio terhadap tren. Yang saya hitung adalah tren bulanan dari metode least square tadi. Kita sudah jelaskan sampai tren bulanan. Kita tinggal menjelaskan dari presentase sampai indeks musimnya. Nah, presentase ini didapat dari apa? Kalau secara rumus manual didapat dari Y per T kali 100. Y-nya adalah adjusted close dibagi dengan tren bulanan ini. Kemudian dikali 100, muncul hasil seperti ini dalam bentuk persen, tinggal ditarik ke bawah, muncul hasil semuanya. Kemudian membuat tabel seperti ini. Nah, bagaimana cara membaca tabel ini? Sebelumnya perlu diketahui, tabel ini menggambarkan perhitungan jumlah persentase, rata-rata persentase, dan indeks musim bulanan. Cara membacanya adalah bulan pertama tahun 2019, persentasenya 140,11. Nah, ini memang ditulis satu-satu, tapi dengan hanya menggunakan formula sama dengan letak persentase yang sudah dihitung awalnya, yaitu sama dengan H3 terletak di sini. Jadi tinggal kita letakkan kembali di sini. Kemudian dijumlah setiap bulannya. Seperti contoh, bulan 1 tahun 2019 ditambah bulan 1 tahun 2020 ditambah bulan 1 tahun 2021 menggunakan rumus sum dari K13 ditarik sampai K15. Nah, ini untuk menghitung ini tidak dilakukan secara manual, tapi tinggal ditarik dari sini sampai akhir sini. Kemudian menghitung rata-ratanya. Nah, rata-rata ini gampang saja, tinggal menggunakan formula sama dengan average, ditarik dari K13 sampai K15. Kemudian ini ditarik lagi agar menggunakan formula yang sama. Kemudian kita jumlahkan rata-ratanya sejumlah 1200,94. Kemudian mencari indeks musim. Bagaimana mencari indeks musim? Yaitu K17 ini adalah rata-rata masing-masing bulan dikali 1200 dibagi dengan jumlah rata-rata masing-masing bulan itu, yaitu 1200,94. Itu harus diabsolut agar tidak berpindah-pindah. Nah, 1200 itu didapat karena jumlah bulannya ini ada 12, lalu dikali 100, jadi 1200. Kemudian ketemu hasil indeks musim di bulan pertama adalah 110,26. Kita tinggal geser ke samping sampai bulan ke-12 agar rumusnya otomatis tidak menuliskan satu persatu.
Sekian presentasi saya mengenai soal UAS yang pertama. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.